Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Misa Handayani STH, Ketua Majelis Jemaat Beras Pelangi. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023, diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-33. Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap hal yang boleh kami jalani dalam hidup kami. Saat ini, di pagi yang indah ini Bapa, kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami sekalian ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, dapat kami lakukan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20 di bawah judul perikop Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Demikian bunyinya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran.
maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tidakkah Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Ibu Bapak sidang Jumat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita telah membaca bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada saat pagi hari ini. Dimana kalau boleh kita merenung lebih dalam, bagian firman ini berbicara tentang pengutusan untuk memberikan pertobatan. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari firman Tuhan hari ini, kita kembali membayangkan, menghayati bagaimana perjalanan kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena kebanyakan orang kalau diingatkan akan kesalahannya, manusia tidak akan pernah mau. Apalagi yang mengingatkan itu adalah seorang yang lebih muda atau seseorang yang lebih rendah kedudukannya dalam sistem masyarakat atau lembaga. Bisa-bisa orang yang mengingatkan kesalahan orang lain itu akan dibenci, akan dimusuhi. Dan salah satu contoh, ada seorang pemuda gereja yang protes terhadap kinerja majelis gerejanya yang kurang memperhatikan komisi pemuda dan remaja. Sehingga dalam suatu kesempatan pemuda itu menyampaikan keluhannya dan mengingatkan kepada majelis bahwa kaum pemuda dan remaja juga adalah warga gereja yang harus diperhatikan. Kaum pemuda dan remaja juga merupakan warga gereja yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga gereja yang lain. Tetapi apa yang pemuda ini dapatkan? Bukanlah suatu ucapan terima kasih maupun jawaban yang memuaskan, tetapi sebuah statement yang sangat-sangat mengecewakan. Dan statement itu berbunyi demikian. Anak muda zaman sekarang kok cerewet. Sudah tahu, apakah kalian tidak tahu bahwa pekerjaan seorang majelis itu banyak? Dan mendengar hal yang demikian sehingga berakibat pemuda dan remaja jarang dilibatkan dalam kegiatan gereja. Karena seorang majelis beranggapan bahwa seorang pemuda dan remaja yang bertanya demikian takutnya banyak bicara dan dianggap cerewet. Tetapi inilah yang terjadi, bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan tidak mau diingatkan oleh orang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan dari kitab Yehezkiel
pasal yang ke-33, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20 ini mengingatkan akan tugas panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang hidup di dalam dosa supaya kembali bertobat. Dalam bacaan ini, Yehezkiel diberi tugas oleh Allah untuk menjaga umat Israel dari kejatuhan dalam dosa dan ketidaktaatan. Yehezkiel diperintahkan untuk memperingatkan umat Israel yang berbuat jahat supaya bertobat. Dan ketika mereka tidak bertobat, mereka akan menerima akibat. Mereka akan mati. Tetapi ketika umat Israel berbuat jahat dan Yehezkiel tidak memperingatkan mereka sehingga mereka tidak bertobat, maka orang jahat itu akan mati dan Yehezkiel pun diminta oleh Allah memberikan pertanggungjawaban atas kematian itu. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kita sebagai umat Allah supaya saling menjaga satu dengan yang lain. Kita sebagai umat Allah, kita dituntut untuk saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang berbuat salah, kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, kalau ada saudara kita yang menjauh dari kehidupan dengan Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kita, saudara seiman, untuk saling mengingatkannya. Tentu, dalam kapasitas sebagai manusia biasa yang tidak terluput dari kesalahan juga, artinya kita pun bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama, dan bukan berarti juga seorang yang mengingatkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih suci. Oleh sebab itu, dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita mengingatkan orang yang berdosa bukan dalam rangka menghakimi mereka, tetapi menyelamatkan mereka, yaitu supaya mereka terbebas dari penghukuman karena dosa-dosa mereka. Sebab Tuhan berkata, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik." Artinya, orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Dan ini adalah firman Tuhan bagi umatnya yang hidup di dalam dosa. Tuhan menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga umat Israel, yaitu memperingatkan mereka agar berpaling dari dosa untuk menerima keselamatan dari Allah. Karena pertobatan menjadi pintu keselamatan bagi umatnya yang masih hidup di dalam keberdosaan. Dengan melihat hal yang demikian, artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak begitu saja melupakan umatnya yang walaupun hati mereka telah berpaling dari Tuhan. Seruan pertobatan tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Betapapun besar dosa umatnya, namun keselamatan terbuka bagi mereka. Ini menjadi tugas Yehezkiel untuk memastikan bahwa semua umat Israel menerima peringatan ini. Dalam seruan pertobatan, kita dapat melihat betapa besar kasih Allah kepada umatnya, supaya umatnya tidak binasa dalam keperdosaan. Demikianlah dari firman ini, kita dituntut oleh Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kasih Allah. Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya yang besar bagi kita, supaya kita juga dapat mengasihi sesama kita. Sehingga bagaimana mungkin kita hanya memikirkan keselamatan diri sendiri tanpa peduli keselamatan orang lain.
Kasih Allah yang peduli kepada kita, orang yang berdosa, haruslah kita nyatakan dalam kehidupan kita. Supaya kita juga menyatakan kasih kita bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa, yaitu bagi mereka yang langkah-langkah kehidupannya masih jauh dari perintah Tuhan. Sehingga kita membangun persekutuan yang saling menopang, membangun persekutuan yang saling membangun di dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian Tuhan perintahkan kita bukan untuk saling menghakimi, justru sebaliknya untuk saling menolong dan mendoakan untuk hidup bersama di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik yang disediakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang boleh bersama kami dengarkan di pagi yang indah ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, meneguhkan setiap iman, meneguhkan setiap pengharapan kami kepada Tuhan, dan kami percaya seluruh kehidupan kami senantiasa dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan kami naikkan seru doa kami kepada Tuhan, kami secara pribadi, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa dapat menyertai, biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa dapat memberkati dalam setiap keadaan yang kami hadapi, dalam suka atau dalam duka, dalam sehat atau dalam keadaan yang sakit, dalam apapun juga yang kami alami, kami percaya Tuhan akan senantiasa terus menjaga, melindungi kami, karena kami adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Sehingga karena itu kami percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah tinggal diam dan akan selalu ada dalam hidup kami, baik dalam kekuatan kami maupun dalam kelemahan kami. Sehingga kami dapat bekerja dan menjalankan setiap aktivitas tugas tanggung jawab kami sesuai dengan talenta kemampuan yang Tuhan berikan kepada masing-masing hidup kami. Saat ini ya Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di jemaat BIHA, bahkan para pelayan Tuhan yang ada di jemaat BIHA, pendeta, penatua diakon, guru agama, siapapun mereka yang Tuhan pakai dan yang Tuhan percayakan, biarlah Engkau senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang ada di BIHA, sehingga setiap mereka boleh dipakai dan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga mereka dapat melihat dan memelihara iman dan pengharapan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah kepunyaan Tuhan. Kalaupun Tuhan lihat mereka tengah menghadapi setiap pergumulan di dalam jemaat, Tuhan pun senantiasa turut membantu, turut ada, turut hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan, tetapi senantiasa terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di sisi mereka. Biarlah ya Tuhan kami serahkan setiap harapan kami, doa kami yang tak mampu kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berpegang dengan iman pengharapan kami bahwa hidup kami adalah rancangan dari rencananya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.